Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Video kali ini saya akan membacakan sebuah artikel yang ditulis oleh Nurbani Yusuf, komunitas Padang Masyar, komunitas Padang Masyar, berjudul Salafi yang digelari Wahabi dan fenomena Islam tanpa masjid. Gojek dan Grab jadi perusahaan transportasi terbesar padahal tak punya motor. Shopee adalah market dengan pusat transaksi terbesar meski tak punya warung dengan omset ratusan miliar. Gojek tak perlu beli motor dan Shopee tak perlu bikin warung untuk bisa mengoperasionalkan jutaan motor dan lapak dalam satu genggaman. Begitu juga Salafi yang digelari Wahabi, tak punya kantor, tak ada struktur pengurus, apalagi masjid, rumah sakit, atau universitas. Sebab itu pula tak ada munas, muktamar, konferensi, milad, harlah, atau apapun yang birokratis dan melelahkan, butuh biaya berlimpah dengan hasil konflik berkepanjangan. Salafi yang digelari Wahabi memangkas birokrasi beragama yang ribet, tak perlu basul masail untuk memproduksi fatwa, tak perlu bikin masjid untuk sekedar bisa sholat jamaah di awal waktu, tak perlu bikin halakoh untuk ngaji, tak perlu ada kantor untuk bikin rapat dan menyusun anggaran dasar yang kemudian dilanggar sendiri. Tapi Salafi menggerakkan pikiran, mengoperasionalkan masjid dan halakoh layaknya mesin aplikasi yang cerdas. Fatwa-fatwa produk ulama Salafi bertebaran dan mudah didapatkan. Webnya mudah diakses, konten fatwanya tegas, ringkas, sesuai kebutuhan. Jamaahnya banyak ada di mana-mana tanpa nomor anggota, dengan titik epicentrum dan militansi yang kuat pada gurunya. Dunia memang telah sangat jauh berubah, termasuk cara beragama. Salafi yang digelari Wahabi makin ditekan, makin progresif, makin dilarang, makin inovatif, menampilkan wajah yang kenyal, efektif dan efisien dengan jumlah pengikut yang signifikan terus meningkat. Padahal mereka tak punya kantor, tak ada pengurus, apalagi masjid, rumah sakit, atau universitas. Model beragama tanpa masjid memang menarik, dan Salafi yang digelari Wahabi telah membuktikan dengan baik bahwa beragama tak harus ribet dengan tetek bengek birokrasi yang membelit. Salafi yang digelari Wahabi adalah model ideal cara beragama yang efisien dengan hasil maksimal, bahwa bertuhan tak perlu harus banyak birokrasi seperti yang selama ini ditampilkan oleh harakoh konvensional semisal Muhammadiyah dan NU. Tak perlu muktamar untuk memilih pengurus, tak perlu basaul masail untuk membuat fatwa. Salafi yang digelari Wahabi adalah jalan baru, perspektif baru, model organisasi tanpa bentuk, dinamis dan lincah bergerak, yang mungkin saja mengkhawatirkan atau setidaknya bikin cemas dua ormas besar yang mapan. Sebab itu ia dilarang dan diusir. Tapi siapa bisa cegah dan larang? Sebab
Salafi tak ada kantor dan pengurus. Ini zaman teknologi, semua bisa dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Mungkinkah era digital di-compare dalam kehidupan beragama? Sangat mungkin. Salafi buktinya. Gerakan ini cukup efektif, fleksibel, dan progresif. Mungkin ada yang tak suka, mungkin ada yang cemburu. Tapi Salafi telah membuktikan betapa efektifnya gerakan mereka. Ditulis oleh Nurbani Yusuf, komunitas Padang Masyar.